Oke, setelah kita unboxing, gua akan kasih alasan kenapa sih gua menjatuhkan pilihan membeli laptop si Huawei MateBook D15 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beraktivitas meskipun dalam kondisi pandemi. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Oke, kali ini kita mau masuk di segmen urban, unboxing dan review barang-barang bermanfaat. Nah, di depan gua ini sudah ada satu box elektronik yang akan gua unboxing dan akan gua kasih tahu alasannya kenapa sih gua membeli ini. Nah, ini adalah laptop Huawei MateBook D15. Oke, sebelumnya gue mau cerita bahwa sebelum ini gue adalah pengguna Google Pixelbook, dimana performance-nya untuk menunjang daily activity itu oke banget, terutama buat para pekerja yang menuntut online tingkat tinggi ya, itu nyaman banget. Cuma kendalanya kadang-kadang gue nggak bisa mengoptimalisasi si laptop tersebut untuk menunjang kegiatan gue sebagai content creator. Salah satunya gue kesulitan menemukan software yang cocok di Chrome OS untuk melakukan editing video atau untuk melakukan gue sebagai web developer gitu. Nah, itu yang salah satu kendalanya, sehingga gue putuskan kayaknya gue perlu satu laptop lagi untuk beraktivitas yang menunjang terutama sebagai content creator itu. Nah, jatuhlah pilihan hati gue ke Huawei MateBook D15 ini. Oke, satu-satu kita unboxing ya. Nah, sebelum gue unboxing, si Huawei ini memberikan paket komplit termasuk bonus-bonusnya, yaitu pertama itu ada Huawei Power Bank nih, yang ini ya, Huawei Power Bank. Oke, ini si power banknya sendiri 10 watt charging, terus kapasitasnya di sini 6700 ya, kapasitasnya 6700, terus input outputnya lumayan besar juga, 5 volt di 2 ampere. Ini yang pertama. Oke, yang kedua dia kasih bonus, ini dia Huawei Bluetooth Mouse. Jadi ini Bluetooth Mouse yang nanti gua akan coba performancenya oke apa enggak. Terus yang ketiga, sebelum ada si box ini nih, nah ini taruh dulu ya. Nih, Huawei juga ngasih bonus backpacknya. Nah, kita bongkar yuk. Kita unboxing si tasnya dulu. Hop. Nah, ini dia tas backpacknya ya. Nanti akan gue coba juga. Di sini standarnya lumayan besarnya untuk ya pasti udah disesuaikan dengan si Huawei MateBook D15 ini ya. Si talinya juga lumayan nyaman, busanya agak tebal. Di sini juga proteksi ke punggungnya juga lumayan tebal, meskipun mungkin airflow-nya belum diperhatikan ya. Jadi belum ada airflow-nya. Jadi kemungkinan kalau kita pakai tas ini berlama-lama bikin gerah gitu. Sementara untuk tasnya sendiri, pocket-pocketnya, karena ini tas laptop, tentu aja ada space buat naruh laptop, dan cuman ada 1-2 pocket setengah-setengah sama 1 pocket pulpen. Simple banget tasnya, sama mungkin ini kali ya, kantong luar 1. Itu paling tasnya. Sebelum kita melakukan unboxing si Huawei MateBook D15 ini, gue mau coba kelilingin kardusnya dulu, ada informasi apa aja. Di bagian sini nih ada informasi tentang Huawei MateBook, apa aja modelnya, terus juga colornya Mystic Silver, terus prosesornya AMD Ryzen 5 3500U, GPU-nya AMD Radeon Vega 8 grafik, RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB SSD, size-nya 15,6 inch gitu. Oke, langsung aja kita unboxing Huawei MateBook D15. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita buka segelnya, sudah. Kita buka boxnya. Apakah laptopnya segahar sama handphonenya yang mampu menyaingi penjualan Apple? Kita lihat. Ini dia. Oke, kita taruh dulu. Ada apa aja di isinya? Oke, sudah. Oke, ini dia isi-isinya ya, si laptop Huawei MateBook-nya. Terus juga ada, tentu saja ada manual booknya, ada kabel chargernya dan chargernya. Oke, nanti kita bedah satu-satu sedikit alasan kenapa gua membeli si Huawei MateBook Pro ini. Nah, setelah unboxing, ini dia paket lengkap dari Huawei MateBook D15. Satu-satu gua akan infoin ya. Pertama, gua mau mulai dari si power bank dengan kapasitas 6700 ini dulu nih. Untuk ukuran 6700, power bank ini cukup kecil ya. Bentuknya tuh ya, cuman segini. Ini cukup kecil untuk ukuran kapasitas 6700. Jadi ini lumayan simple dan juga lebih ringkas buat kita bawa kemana-mana dengan daya yang lumayan oke. Gitu. Terus ini juga ada si mouse-nya nih, wireless mouse yang Bluetooth tadi. Ini bentuknya tipis dan ini ergonomis, juga enak dipegang. Bentuk clickingnya juga lancar ya. Nanti kita coba cara buka tutupnya begini untuk masukin si batu baterainya. Butuh batu baterai 1 A2 1 aja. Simple, tutupnya kayak pakai magnet gini, jadi nggak dicetek, udah cukup. Nah, sementara untuk paket Huawei MateBook-nya tadi, nih ada charger sama kabelnya. Chargernya sendiri ini kapasitasnya lumayan besar ya, jadi outputnya bisa sampai 65 watt, lumayan besar. Jadi ini termasuk yang fast charging. Oke, sekarang kita buka si laptop Huawei MateBook D15 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, lumayan besar nih. Oke, setelah kita unboxing, gua akan kasih alasan kenapa sih gua menjatuhkan pilihan membeli laptop si Huawei MateBook D15 ini. Pertama, seperti tadi gua informasikan bahwa gua butuh laptop untuk menunjang aktivitas gua sebagai content creator dan web developer. Sehingga gua lebih nyaman menggunakan laptop dengan layar besar. Nah, dalam hal ini pilihan pertama memang karena gua butuh laptop dengan layar besar yang kisaran layarnya itu 15 inci ke atas. Nah, si Huawei D15 ini, si Huawei MateBook D15 ini layarnya 15,6 inch. Yang kedua, dia juga bezelnya cukup tipis sehingga rasio layar fit to screen-nya itu besar gitu ya. Yang kedua, tentu saja gua ingin juga menunjang aktivitas gua yang movable kemana-mana, sehingga jatuh pilihannya ke yang portable, dalam hal ini laptop yang ringan ya. Jadi beratnya ini si Huawei MateBook D15 ini ringan, cuman 1,53 kg. Jadi cuman sekitar 1,5 kg. Terus dia juga tipis guys nih. Kalau misalnya mau lihat tadi, dia itu tipis yang kisarannya cuman 1,69 mm atau nggak lebih dari 1,7 cm. Nah, itu alasan kedua gua. Alasan ketiga, nah, karena gue masih jatuh cinta sama si Google Pixelbook, yang salah satu kelebihannya si Google Pixelbook itu, kelebihannya adalah daya powernya yang lama. Kenapa? Mungkin karena dia menggunakan Chrome OS yang lebih hemat daya, dan juga dia punya fast charging, sehingga gue nyaman banget kalau make itu kisarannya bisa sampai berjam-jam, jauh lebih lama dibanding pakai laptop Windows. Makanya penting buat gue butuh yang baterainya kapasitasnya lumayan besar dan bisa fast charging.
Nah, si Huawei MateBook D15 ini dia kapasitas powernya 42 watt hour. Jadi kisarannya dia kalau dipakai buat nonton, aktivitas web browsing dan lain-lain tuh kisaran 6 sampai 7 jam pemakaian maksimum. Nah, ini udah lumayan banget gitu. Jadi sudah di atas rata-rata penggunaan kapasitas daya laptop yang paling sekitar 3-4 jam. Tapi ini 6 sampai 7 jam. Jadi ini udah lumayan banget. Dan chargernya ini tadi fast charging yang kita kalau mau ngecas itu cuma butuh 30 menit aja untuk ngecas sampai dengan 50%. Tapi kalau kita mau full sampai 100% itu butuh sekitar 2 jam. Jadi nggak terlalu lama. Itu yang ketiga alasannya. Yang keempat, tentu aja performa. Sekali lagi, gue selalu comparing sama laptop sebelumnya yang gue pakai, yaitu Google Pixelbook, yang performanya yahut lah, karena dia masuk laptop kelas high-end, jadi otomatis Intel Pentium 7 gitu. Nah, tapi sepertinya gue ingin mendowngrade sedikit performa gue, maksudnya nggak juga ingin yang terlalu high-end, karena juga akan masuk ke pertanyaan berikutnya di budget. Jadi gue lebih nurunin sedikit, yang gue harapin yaitu di kisaran yang setara dengan Intel Pentium 5 lah. Nah, dalam hal ini karena si AMD mengeluarkan prosesor baru yaitu AMD Ryzen 5 3500U, maka itu juga jadi salah satu alasan dimana si laptop Huawei ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3500U. Selanjutnya, kapasitas RAM-nya juga nggak terlalu jomplang sama Google Pixelbook gua sebelumnya yang 16GB. Dia kapasitas RAM-nya 8GB dan sudah SSD juga hard drive-nya. Jadi kapasitas storage-nya tuh sekitar 256GB SSD. Jadi ya masih di bawah Google Pixelbook, tapi gue merasa ini cukup buat menunjang aktivitas gue dan tentu saja sesuai dengan budget. Itu alasan keempat. Alasan selanjutnya yang kelima itu terkait dengan penampilan si laptop itu sendiri. Nah, Huawei MateBook D15 ini menurut gue udah cukup ganteng dan stylish. Kenapa? Warnanya tadi yang Mystic Silver itu menarik. Yang kedua, materialnya, build quality-nya nih nggak kayak produk-produk Cina murahan ya, nggak kayak produk-produk Cina murahan. Materialnya itu dari metal solid, yang solid banget meskipun dia tetap ringan dan tadi tipis. Nah, dalam fungsi kegunaan dia juga dilengkapi port-port yang banyak gitu. Di sebelah kirinya ada port charger, lalu juga ada port USB dan juga HDMI. Nah, di sebelah kanannya dia juga ada port 2 USB. Jadi total ada 3 USB. Jadi lumayan banyak portnya. Alasan selanjutnya yaitu yang keenam, terkait dengan fasilitas entertain dari si Huawei MateBook D15 ini. Pertama, dari sisi kamera yang juga nggak jelek-jelek banget, meskipun paling nanti gue menggunakannya standar-standar aja buat buat webinar, buat video call dan lain-lain. Tapi ada hal yang menarik dari si sisi kamera ini, guys. Jadi si kameranya berbeda dari laptop-laptop pada umumnya yang ada di sisi atas, tapi dia ada di sisi keyboard yang dan dia hiding. Jadi kalau kita pencet baru muncul kameranya. Jadi ini aman banget meskipun kita ini dibajak. Jadi kameranya bisa mati kalau kita tutup. Selama kita tutup dia nggak bisa lihat apa-apa. Meskipun katanya ada kekurangan dari angle kameranya yang bikin kalau kita video call tuh seolah-olah terlalu dongak. Itu ya. Terus yang masih di entertain, suara audionya 2 speaker dengan kekuatan 2 wattnya apabila ditaruh di lokasi yang datar itu udah cukup banget buat sebuah laptop yang bisa dibilang budgetnya lumayan ekonomis gitu. Jadi dari sisi entertain juga ini masuk semua. Nah, yang ketujuh tentu saja terkait dengan security dari si laptop ini. Nah, mungkin belum ada laptop di kelasnya dengan security yang lumayan nyaman banget di sini. Dia menggunakan print finger untuk auto loginnya, sehingga tombol on off-nya juga berfungsi sebagai
auto login dari print finger kita. Selain itu, tadi fitur kamera tersembunyinya tentu saja menambah kenyamanan kita sebagai security-nya. Nah, dari 7 alasan tersebut, ada satu alasan pamungkas kenapa gue beli si paket Huawei MateBook D15 ini. Apa itu? Harganya. Iya, gue beli laptop ini dengan budget yang gue cari tentu saja di bawah 10 juta. Dan ternyata harga ini jauh dari 10 juta. Dia dirilis dengan harga resmi 8.699.000 atau kalau dibulatin sekitar 8,7 juta. Tapi saat awal rilis dia memberi diskon sekitar 2 jutaan. Jadi buat teman-teman yang dapat Huawei MateBook D15 100 orang pertama kalau nggak salah, itu terbatas, itu cuman harganya berarti cuman 6,7 juta. Wow, murah banget guys. Dengan paket lengkap harganya segitu. Nah, gua sendiri beli di saat ada hari belanja online nasional 10.10. Gue beli di JDID. Waktu itu lagi ada cashbacknya 1.500.000. Jadi gue beli dengan harga 7,2 juta aja guys. Nah, dengan harga yang masih relatif lebih murah, meskipun nggak semurah waktu temen-temen yang dapat promo rilis, tapi itu udah cukup bikin gue puas untuk meminang si Huawei MateBook D15 ini. Dan kalau nggak salah, sekarang posisinya dia termasuk laptop yang susah dicari guys. Jadi dari beberapa marketplace akun officialnya Huawei, gua cari itu udah sold out barangnya. Jadi kalaupun kita beli itu mungkin ada di toko-toko biasa, bukan di akun official si Huawei. Dan sekali lagi harganya mungkin sudah lebih mahal dibanding harga rilis yang 8,7, bisa jadi 9 juta atau 10 juta. Nah, gue beruntung banget bisa meminang ini di harga cashback yang cuma 7,2 juta. Oke, mungkin itu dulu unboxing kita kali ini. Ini bukan review, tapi ini sekedar gue memberikan alasan kenapa sih gue meminang si Huawei MateBook D15 ini. Supaya orang-orang yang punya tujuan sama memiliki laptop dengan harapan yang sama kayak gue punya gambaran membeli produk yang sesuai dengan harapan dan tentu saja budgetnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik like, comment, and share, dan subscribe. Dan karena ini masih dalam masa pandemi, selalu jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.